Jackson, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ada malam bos. Malam, selamat malam. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ini baru 100 orang. Gimana trading hari ini? Ada kendala? Ada kesulitan? Enggak ada ya, mantap. Ada yang nyangkut hari ini? Oh, enggak ada. Keren. Oke, jadi malam hari ini edukasinya langsung ya. Edukasinya langsung artinya apa sih yang belum bisa? Nah, tentang trading apa yang belum bisa? Daripada setiap hari dikasih materi, tapi saya lupa untuk nanya nih, yang nggak bisa bagian mana? Silakan kalau ada yang nggak bisa, misalkan saya nggak bisa melihat candle biru, nggak bisa melihat yang merah, atau bingung tentang apapun, silakan. Oh, berarti kalau nggak ada yang nanya berarti udah bisa semua ini. Pak Holi, Malam Bu. mau nanya gimana cara screening saham yang bagus dari Monica karena saya nggak punya BOT, nggak punya bot Telegram. Yes. Nah, harus dispesifikkan dulu. Saham yang bagus, yang Ibu cari, yang seperti apa? Bagus menurut Ibu itu seperti apa dulu? Buat swing, bukan buat bukan buat fast trade, buat swing. Iya. Oke. Kalau untuk swing, oke, caranya ya. Kalau menggunakan Monica, berarti tinggal ketik di sini. Ada dua cara, Bu. Pertama, caranya adalah klik filter. Boleh di share screen-nya, Pak? Oke. Ya. Jadi cara pertama, kalau membuat swing, berarti besok setelah jam 9, besok ya, setelah jam 9, Ibu klik filter teknikal, lalu pilih first candle Heikin ASI. Lalu kirim. Oh, yang first ya? Ya, yang first Heikin ASI. Kalau di sini nanti, ya? Kenapa? Setengah 10, Pak. Yes, boleh. Ya, setengah 10. Jadi kalau setengah 10, Ibu klik first Heikin ASI, lalu kirim. Kalau ada muncul saham, nama kode-kode sahamnya di sini, dan bar hijaunya 1, silakan beli di saat itu. Ya. Itu cara pertama. Cara kedua, bisa Bu ya ini? Ya, bisa. Cara pertama bisa? Oke.
Ya. Cara kedua, klik bottom fish. Klik bottom fish, lalu kirim. Nah, di sini posisinya cari yang posisi bumi. Ya. Lalu saham-saham yang ada di posisi bumi dilihat grafiknya. Caranya buka Monica, technical chart atau chart technical. Klik di sini Heikin Ashi, time frame-nya pakai daily, lalu masukkan kode sahamnya. Misalnya tadi ANTM. Kalau candle terakhirnya hijau, boleh beli untuk swing. Antam, merah, berarti belum. Nah, ya. Nanti APIK, ASI, BBCA, apa lagi nih? BBNI, contoh BBCA. Nah, BBCA, candlenya hijau pertama. Jadi tadi waktunya beli BBCA untuk swing. Ya. Kalau yang di bawahnya perlu dilihat nggak Pak grafiknya? Nggak perlu, Bu. Nggak perlu ya. Lihat Artinya ini gini. aja ya. Ya, ini kalau mau dilihat sih boleh. Kalau pengen lebih detail, oke, nanti caranya begini. Jadi cara yang paling utama, cari dulu saham yang sedang di bumi. Artinya saham-saham ini posisi harganya sedang di bawah. Lalu cek Heikin Ashi-nya. Kalau Heikin Ashi-nya hijau pertama, maka itu bisa dibuat untuk swing. Ya. Nah, kalau mau cek dengan dikombinasi dengan indikator yang lain, boleh. RSI-nya, stokastiknya dilihat, RSI dilihat, volume dilihat, terus spike-nya ya. Spike-nya juga dilihat, mulai spike 05, spike 15, itu bisa dilihat. Kalau beli langsung ngikutin harga yang muncul atau ditawar, Pak? Oke. Kalau Ibu bisa mantau dengan time frame 100 tick dan 1 menit, boleh ditungguin saat candlenya sama-sama biru. Kalau nggak ada time frame 100 tick sama 1 menit, Ibu bisa gunakan time frame 5 menit. Jadi misalkan BBCA, time frame 5, Heikin Ashi yang 5 menit. Tunggu saat candlenya hijau pertama kali, baru beli. Jadi udah ketiga ya Pak? Kenapa? Itu berarti udah chart ketiga ya candlenya, udah 3 hari. Ya, bukan. Ini time frame-nya kan 5 menit, Bu. Oh iya ya 5 menit ya. Jadi nggak terlalu masalah ya, masih bisa ya. Betul. Oke. Ya, terima kasih Pak Holi. Oke, sip. Oh, Ada lagi yang lain? Oli, Yes, Bos. tanya Pak. Yes, silakan. Mau tanya begini Pak. Ini contoh kasus Asha Pak ya. Jadi kan kemarin itu di spike 15 menitnya itu kan sudah ada muncul spike di katakanlah di angka 450 gitu ya. Lalu sekarang spike tersebut hilang dan muncul spike baru misalnya 400 atau 300 lah. 300. Nah, kira-kira untuk spike 15 menit nanti, apakah harga yang lama 450 itu akan tercapai juga atau menuju ke angka yang baru aja yang 300 tadi gitu Pak?
Oke. Biasa. Jadi Menurut supaya pengalaman oke. Pak Holi. Ya, jadi supaya lebih aman Pak ya, Iya Pak. ke yang terlihat aja Pak. Jadi ASA. Ini kan kemarin kalau nggak salah 450 ya, yang 15 menit. Iya betul Pak. Oke. ASH. Yes, ASHA. Lalu sekarang ini kan mau menghilang ya, akan ke samping. Karena ini kita nggak bisa melihat pasti, jadi abaikan dulu Pak. Oke. Kita patokannya ke yang bisa kita lihat aja. Oke. Ini berarti sekarang ASA targetnya ke berapa? 300. Kenapa bisa muncul spek di bawahnya lagi gitu? Ya, karena ada yang akumulasi lagi pasti. Ini kan ada masuk nih. Yang keluar kan sedikit. Pasti harga rata-ratanya kan makin turun, Pak. Betul. Gitu. Nah, jadi supaya lebih aman, patokan kita ke yang bisa kita lihat. Oke. Dan Supaya sepertinya dia di awang-awang. berpindah yang 450 berpindah ke spek 30 sepertinya. Ya, kena kalau kita beli saham kayaknya average down gitu. Betul. Nah, setahu Pak Oli juga probabilitas bahwa saham tersebut akan mencapai spek itu tinggi Pak ya? Yes. Selama Saya dia bilang masih muncul lah. Ya, di atas 90% dah. 90% aja. Probabilitasnya Pak ya. Oke, berarti cukup. Oke. Terima kasih Pak Oli. Yes. Dan kalau sudah speknya tercapai, jangan ditahan-tahan. Jual di saat itu. Rata-rata akan turun, Pak. Oke, Pak. Cuman saya gini mungkin nggak tahu ini apakah bisa workable apa enggak. Jadi saya coba kombinasikan dengan Pak, dengan Heikinasi. Jadi misal gini, kemarin Asha itu kan spike 5 menitnya itu mencapai 190 apa 190 katakanlah gitu ya. Walaupun sudah mencapai, tapi karena saya lihat Heikinasinya masih hijau kedua waktu itu, jadi saya masih tahan. Kira-kira seperti itu boleh nggak Pak ya cara ininya? Boleh. Jadi gini, spek itu adalah patokan apa ya? Tujuan gitu Pak. Spek itu adalah tujuannya. Tujuan harga. Kita buat spek itu adalah tujuan harga. Kalau Heikinasi ini adalah untuk menentukan kapan harus beli sama harus jual. Indikator kita supaya mudah. Candle biru beli, nanti kalau candlenya merah baru jual. Oke. Time frame yang digunakan ini adalah time frame daily. Ya kan? Bapak menggunakan Heikinasi, itu kan time frame-nya daily yang digunakan. Betul, Pak. Betul. Sedangkan Bapak ngecek spike, itu adalah yang digunakan time frame-nya 5 menit. Jadi dimensinya kan beda, Pak. Time frame-nya kan beda. Betul, Pak. Betul. Kalau yang digunakan di sini time frame misalkan 5 menit, di ASA, lalu time frame yang digunakan 5 menit, di saat candlenya merah, harus jual. Tapi karena Bapak menggunakan time frame daily, yang tujuannya adalah swing, time frame yang digunakan adalah daily. 5 menit tercapai, ya nggak apa-apa, kan masih ada time frame 15 menit. Betul. Betul. Selama candlenya masih merah, selama candlenya masih biru atau hijau, di hold masih oke. Spike-nya belum tercapai, ya udah tunggu aja.
Tapi nanti misal speknya belum tercapai, misalkan 300 kan tadi terdekat, nanti harganya belum nyampe 300, tapi candlenya merah, kita jual dulu, Pak. Karena akan turun kan? Betul. Lalu nanti candlenya biru lagi, ya kita beli. Nah, saat kita beli yang kedua ini, kita kan punya patokan, speknya ke 300. Ya udah, dia sampai biru terus. Kalau nyampe 300, ya tetap di hold. Selama candlenya masih biru. Gitu. Oke. Makasih Pak Oli. Baik, Bos. Pak, tanya Pak. Yes, silakan, Pak. Untuk daily, umpama candlenya masih biru, Pak. Terus Yes. kita fast trade, walaupun dia turun-turun terus, tapi nggak akan di bawah daily, Pak. Turun-turun. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita fast trade, kan dia kan turun-turun terus ya, Pak ya. Begitu dia merah, Ya. kita kan harus jual. Tapi pada Candlenya swing, daily. Bukan. iya, enggak, ini membandingkan daily sama fast trade ya Pak ya. Kalau daily-nya menitnya sudah turun terus, apakah daily-nya juga akan ikut terus Pak? Turun Pak. Harganya iya, Pak. Tapi candlenya belum Iya. tentu merah. Oh, belum tentu merah ya Pak ya. Ya, candle daily-nya belum tentu merah. Oh ya, berarti nggak usah jual dulu, berarti yakin nanti akan naik lagi gitu Pak. Kalau dia selagi tidak merah daily-nya. Jadi gini. Kalau gini maksudnya. Jadi, oke. Satu candle ini kan daily. Iya. Dari daily ya. Lalu di dalam daily ini kan ada candle menit ya. Iya. Ini. Misal belinya Bapak di candle ini, lalu candlenya Iya. turun. Iya. Candle menitnya ini kan pasti merah. Iya. Tapi candle daily-nya ini masih biru. Iya. Oke. Nah, yang harus diperhatikan adalah candle biru ini di daily-nya pertama atau sudah biru beberapa hari. Oh iya iya. Kalau candle daily-nya ini baru biru pertama, walaupun Bapak beli di pucuk lah istilahnya ya di hari itu, Ya. lalu turun, besok masih relatif aman, Pak. Oh iya iya. Kemungkinan akan Tapi- naik lagi ya Pak. Ya, kemungkinan naik lagi. Kalau candle daily-nya adalah biru pertama ya. Iya iya iya. Tapi kalau Makasih, candlenya sudah biru kelima, biru ketiga, harap waspada. Jadi artinya kalau mau trading cepat, tradinglah di candle daily-nya yang hijau pertama. Iya. Oke. Ya, makasih Pak. Baik, Bos. Boleh satu lagi Pak Oli? Silakan. Gini Pak, ini kebetulan saya lagi pantau saham WINR. Oke, WI NR, WIN, WinR. WINR. Oke. Karena spek 05-nya itu muncul 120, gitu Pak ya. Namun dari sisi heginasinya masih merah dan bersiap Yes. menuju 50 sepertinya. Yes. Nah, kira-kira apa yang membuat kita yakin bahwa ini nih speknya bakal achieve nih 120, sementara harganya nih, oh ketika nanti 50 saya langsung ambil karena itu udah paling bottom kan Pak ya. Ya. Nah, apakah bisa dipertimbangkan misalnya nih saya ambil 50, tapi selama spek 05-nya masih tetap muncul 120, apakah masih aman untuk diambil Pak? Katakanlah 2 hari lagi Jadi- ini 50. Yes. Jadi misalkan 2 hari lagi 50. Betul, tapi speknya Apakah- masih ada nih. Ya, speknya masih. Apakah
beli. Betul. Saya sarankan enggak. Oke. Tapi kalau candlenya biru, baru beli, Pak. Kalau candlenya biru. Jadi jadi misalkan ini besok ARB misalkan 50 gitu. Iya. Apakah boleh beli? Saya sarankan jangan dulu. Walaupun harganya 50. Memang 50 ini kan nggak akan turun lagi gitu kan. Iya, Pak. Tapi jangan. Ya bisa jadi masih 50 beberapa hari kan. Artinya kalau kita beli kan ngendap uang kita, Pak. Betul. Nggak bisa kita transaksikan yang lain. Keren ngendap sekali Pak. Udah lama Bukan cuma berapa hari Pak, coba Ya. kalau berbulan-bulan. Ya. Cuman main 50, makanya- 55. Yes, makanya saat nanti candlenya biru, nah itu baru beli. Masuk ya. Ya, masuk. Oke. Walaupun Contoh mungkin ya. nanti sudah di atas 50 gitu. Ya, nggak apa-apa. Misalkan nanti 53 gitu. Oke. Candlenya baru biru. Mending beli di situ, Pak. Oke. Paham, Pak. Yes. Contoh ya. Contoh ASA deh. ASA ini ARB 13 kali. Bapak bisa tanyakan ke kalau nanti ada Pak Niko. Pak Niko tuh sudah ngotot ARB 10 kali dia mau beli. Saya masih tahan, jangan dulu. Besoknya ARB lagi mau beli, saya bilang jangan dulu. Tapi saat candlenya sudah mulai mengecil seperti ini, saya bilang kalau mau beli silakan. Gitu. Atau saat candlenya biru itu baru beli. Oke, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bos. Pak, coba review Ken Pak. Keren itu nggak naik-naik Pak. Keren Pak. Keren Pak. Di 50 kan? Iya Pak. Sempat naik kok Pak ini. 51 turun lagi. 51 turun lagi. Ya. Nah, khawatirnya kayak gini loh. Kalau kita belinya di 50, naik 51 turun lagi. Jadi cuman di situ-situ aja. Kalau saham yang ada di 50, titik aman belinya itu adalah saat naik dari 53. Oh iya. Jadi kalau sudah naik dari 53, itu relatif aman untuk beli. Apalagi volumenya banyak ya Pak. Yes. Apalagi didukung spike kayak gitu. Pak Holi, di candle ASA tadi, untuk candle yang terakhir, biru terakhir, itu ada titik bawah. Artinya apa Pak ya? Ini Pak, artinya itu three white shoulder. Nama candlenya three white shoulder. Ini nama candle Pak. Jadi artinya apa? Ini melanjutkan kenaikan kalau nggak salah ya. Tambah muatan kah Pak? Boleh. Ini tanda-tanda candle yang melanjutkan kenaikan. Pak Holi. Kalau Ya, ada, terima kasih Pak. ya. Jadi ini saya pakai auto candle Pak. Jadi supaya saya nggak menghafal nama-nama candle. Pak Holi, itu yang biru ada di atas bawahnya itu nggak berubah jadi merah lagi ya Pak? Yang tanda-tanda itu yang Yang mana Bu? biru ada, itu yang biru ada buntut sama kumisnya itu Pak. Buntut biru, buntut kumis. Nomor Yang 3 mana? dari belakang. Ini. Yang biru, ya, biasanya kan kalau merah itu tanda-tanda mereversal, kalau biru dia nggak kebalikannya ya Pak? Ini kan biru pertama kali Bu. Tapi juga bisa juga. Kalau biru pertama kali itu kan waktunya beli. Iya, hanya saja itu ada kumis sama buntutnya nggak balik ke merah lagi gitu ya Pak? Enggak, karena kan biru
memang ada yang merah ya. Jadi kalau ada ekor atas sama bawah, itu sebenarnya kenaikannya belum begitu kuat ya. Masih ragu-ragu antara naik atau akan turun lagi gitu. Tapi kalau biru ada ekor atas sama bawah tapi warnanya biru, tanda-tanda reversal. Memang reversalnya nggak begitu kuat biasanya. Tergantung nanti candle berikutnya seperti apa. Maksud saya gini Pak, kalau merah ada bentuk ke atas sama bawahnya kan tanda-tanda mau reversal gitu ya Pak ya. Candle mengecil, ada atas sama bawahnya shadow atas bawahnya. Kalau biru itu bukan seperti itu Pak. Berarti kalau biru ini baru pertama kali biru dan dia kemungkinan untuk balik ke merah lagi kecil gitu ya Pak. Kalau biru yang seperti ini Pak. Bukan. Jadi oke. Jadi coba garis bawahin reversal. Reversal itu adalah pembalikan arah. Betul ya? Sepakat ya? Oke. Kalau setelah turun pertama ada merah gini, ini candlenya merah misal. Bentar, saya ganti. Candlenya merah dan sorry. Setelah merah misalkan nih. Lalu di sini ada candle kayak gini, merah candlenya, ada shadow atas sama bawah. Ini berarti tanda-tanda reversal, pembalikan arah. Berikutnya candlenya kan biru. Ya. Oke. Satu. Yang kedua, setelah turun, lalu di sini candlenya setelah turun, ini tadi merah ya, maka di sini candlenya akan biru, naik. Berikutnya juga merah. Merah, candle merah. Berikutnya biru. Merah. Candlenya biru. Berikutnya biru. Oke. Nah, ini kan setelah turun, lalu muncul candlenya merah, tapi ada shadow di atas sama bawah. Ini tanda-tanda mau reversal. Berikutnya nanti, ya berikut di sini kan candlenya biru. Ya. Oke. Ini juga sama, setelah turun, candlenya biru, tapi ada shadow di atas sama bawah. Berarti ini juga tanda-tanda akan naik, reversal. Kalau ini berbeda, ini kan kalau di sini reversalnya kemana? Ini kan setelah turun, lalu muncul candle biru, berarti kan reversal. Reversalnya berarti naik kan gitu. Iya. Contoh sama seperti ini. Kalau yang ini setelah naik muncul shadow atas sama bawah, berarti kan mau reversal. Kalau setelah naik berarti turun. Ya. Oh. Kalau yang ini kan bukan reversal. Ya reversalnya dari merah sini. Gitu. Bisa dipahami ya reversal? Contoh Bisa, lagi Bu? Pak, Mas agak bingung Pak. Contoh lagi Pak. Oke. Ya. Ibu, oke. Mungkin pertanyaannya, kenapa candle ini ada shadow atas sama bawah, tapi harganya naik gitu kan? Iya. Ya karena ini kan setelah turun, kalau setelah saham turun, muncul candle biru pertama, tandanya akan reversal, akan balik arah. Tapi kalau setelah saham naik, muncul shadow atas sama bawah, berarti sahamnya akan turun. Jadi reversal itu pembalikan arah.
Pak, jika terakhir itu yang biru itu candlenya mengecil, biru ada itu bawahnya, berarti dia akan turun ganti gitu ya Pak? Yang setelah biru terakhir itu, Ini misalnya setelah itu ada candle biru tapi ya ada kayak iya itu kemungkinan nanti setelah itu akan turun ya Pak? Merah ya? Setelah itu. betul, betul, ya. Karena kan Oh. setelah naik, ya, lalu ada candle shadow atas sama bawah, berarti itu akan merah nanti Oke Pak. di sini. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Malam Pak Oli. Malam bos. Saya lupa lagi itu kalau yang ungu boom itu ya. Tadi kan saya ya sore iseng-iseng itu kan dapatnya itu yang ABA sama DIJIK ya. Itu buat apa ya kalau boom? Itu buat ungu boom di sini. BS JP atau apa ya? Ungu, Bapak screening apa melihat grafiknya? Bapak screen ungu boom itu Bapak melihatnya di mana? Dari screening? Di screening sama catnya. Oke. Kan cat Sahamnya pertama apa? itu sih. Hijau pertama ya. Kalau nggak salah yang di JIK ya. Kalau ABA baru mengecil sih. Oke. Ungu boom, jadi ini. Ungu Iya. itu adalah pikselnya. Ya. Ya. Ungu itu adalah pikselnya. Sedangkan boom ini ungu, sedangkan boom ini adalah sinyalnya. Oh. Sinyal itu tingkatannya ada yang jelek, biasa, boom. Bagus, lalu boom. Nah. Itu jenis sinyalnya. Oh. Lalu gimana kalau ada ungu sama boom jadi satu gini kan? Iya. Besok pagi, harganya akan naik dari penutupan 125 Pak ya? Ya, 125 ya. Besok berarti harganya akan naik dari 125. Entah 127, entah 140, entah yang penting di atas 125. Oh, berarti dia ini dong, gap up atau gimana? Bukan Pak. Oh, bukan ya? Potensi naiknya lebih besok besar. Oh, oke. Ya. Tapi setelah naik turun. juga bisa turun. Iya. Oke. Nah, kalau kayak gini buat BSJP cocok Pak. Ya, saya emang buat BSJP Sore paling beli. 2-3% gitu ya. Udah diambil. Yes. Sore beli, Ya. besok kan karena naik ya, saat naik take profit. Oke. Kalau ABA juga gitu ya, Pak Oli? ABA. Cuman dia belum hijau, cuman candlenya itu atas bawah ada ini. ABA ungu boom, ya betul. Ya. Oh ya udah. Oh, tadi sih iseng-iseng sih saya beli sih tadi. Ya. Nggak apa-apa, itu salah satu cara BSJP juga seperti itu Pak. BSJP bisa ya kayak gitu ya. Oke. Yes. Ya, oke. Ya, berarti makasih Pak Ori, udah tahu ya berarti. Oke, sip. Ya. Ada lagi yang lain? Tanya Pak. Yes. Beberapa hari ini saya perhatikan apa yang saya cari waktu pagi, kadang-kadang nggak tepat Pak. Kayak tadi juga kan kita yang naik-naik itu Raja, Meta, dan lain-lain. Nah itu di saya tadi, gitu. Tapi itu gimana cara prediksi Bapak tadi Pak? Gimana maksudnya Pak? Ya yang tadi pagi yang Meta, Raja, sama yang lain itu kan bagus pergerakannya tadi. Meta, ya. Raja itu bagus pergerakannya. Nah saya pagi tadi
screening itu nggak. Oh, nggak ketemu. Oke. Nah, yang lain justru yang saya screening pergerakannya lambat gitu Pak. Oke. Itu kesalahannya di mana itu Pak? Yes. Kalau Bapak mau cari yang cepat, Ya. mau cari yang cepat, caranya gini. Ya. Screeningnya adalah dari top gainer. Contoh buat besok ya. Top gainer buat daily. Oke. Jadi misalkan untuk besok ya, malam ini Bapak bisa screening. Besok kira-kira yang kenceng apa pagi ya? Dari data top gainer ini, Bapak klik nih. Hari ini kan ada top gainer itu ada The Farm, Pani, Arta, kan gini. Bapak klik The Farm. Ini kan hijau pertama. Besok jam 8, Bapak cek candle bayangan. Jam 8 ngeceknya. Kalau besok candle bayangannya di atas 10%, pergerakannya akan cepat, Pak. Bisa ngikutin, Pak? Jam 8 ya ngeceknya Pak ya? Ya. Jadi jam 8 itu cek candle bayangan, carilah yang di atas 10%. Jadi kalau kursor ini diarahkan ke candle bayangan, maka akan muncul tulisan kayak gini. Di situ ada open, ada high, ada low, ada close. Carilah high-nya yang di atas 10%. Itu 27% ya Pak ya? Plus Bukan, ini kan tadi 27,43 ya? Di candle bayangan besok. Dia udah muncul ya Pak ya, candle bayangan besok ya Pak ya? Jam 8. Jam 8 ya muncul. Jadi Makasih, ngeceknya Pak, ya. jam 8 Pak. Yang di atas 10% ya? Yes. Makasih, Cari Pak, yang ya. hijau pertama dan candle-nya, candle bayangannya di atas 10%. Makasih Pak. Itu daily Ya, Bab, atau daily menit betul. Pak? Menit Daily atau- Pak. Oh, daily ya, bukan menit ya? Yes, bukan. Jadi Bapak besok cukup cek 10 saham ini aja. Nomor Ya, ya. 1 sampai nomor 10. Mana candle bayangannya yang di atas 10%. Jam 8 ya Pak ya? Oke, makasih Pak. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, bagian mana yang belum bisa? Pak Oli, Ya, Bos. di Monica itu ada screening untuk beli pagi, jual suka-suka. Artinya apa ya Pak ya? Ya, belinya suka-suka jualnya, Pak. Beli jam 9, jam 10 boleh jual. Beli jam 9, jam 11 boleh jual. Jadi jualnya ya suka-suka.
Kapan naik saja ya Pak ya. Ya, yang penting naik, jual. Cuan bungkus ya Pak. Jual bungkus. Cuan bungkus. Daripada diguyur. Mending bungkus ya Pak. Ya, Pak. Ya siapa sih Pak? Duduk diam, duit datang ya Pak. Duduk Artinya diam bungkus. Artinya belinya pagi itu jam berapa Pak? Jam 9, 10 atau terserah? Bukan. Kalau untuk belinya, ya Pak, yang tepat itu ya. Kita kan pengennya kan beli bukan berdasarkan jam kan? Betul Pak. Betul ya. Berdasarkan kendala pertama. Ya. Jadi kalau mau beli, karena beli pagi jualnya suka-suka, mau dijual jam 9, mau dijual jam 10, jam 11, jam 1.30 gitu kan. Artinya itu kan trading cepat Pak ya. Iya Pak. Oke, maka belinya gimana? Ya harus kita cek di time frame 1 menit sama 100 stick. Oke. Saat candlenya sama-sama biru, baru beli. Oke. Karena kan belinya cuma di hari itu. Kecuali kalau mau buat swing, berarti time frame-nya daily. Oke, makasih Pak Ali. Baik, Bos. Pak, tanya lagi Pak. Yes. Kadang-kadang kita udah melihat time frame-nya ini yang 1 menit ini udah mengecil merah Pak. Kita juga masih sayang untuk menjual. Nah, udah 2 kali turun, kadang-kadang dia naik gitu Pak. Apa yang bisa kadang-kadang dia bisa naik itu Pak? Apa ciri-ciri maka dia tuh naik lagi atau mau turun diguyur Pak? Yes. Karena Pertama, ya, 1 menitnya mengecil, 100 sticknya gimana Pak? 100 sticknya kan juga merah gitu Pak. Kayak apa tadi Raja tadi kan Pak. Sempat turun kan Pak. Tapi dia naik lagi gitu Pak. Ingat ya, turun lalu naik lagi. Iya. Ini hal yang berbeda loh ya. Iya Pak. Karena time frame-nya adalah pendek. Iya. Sempat turun, berarti sebelum turun kan harus jual. Iya. Saat sama-sama merah. Tapi saya sayang untuk dijual Pak. Sayang. Bapak fast trade, jangan sayang-sayang Pak, fast trade Pak. Untung naik lagi Pak. Kalau enggak, hancur tadi Pak. Untung naik lagi. Kayak Pak, ini Pak Ketut Pak. Sayang untuk dijual gitu. Jadi kalau fast trade ya, saat candlenya dua-duanya merah, itu wajib jual. Oke. Kalau dua-duanya merah, masih sayang, Bapak perhatikan di bid offer-nya Pak. Nah, gimana cara baca bid offer Pak? Oke. Misal nih ya, misal Unplug harganya sekarang di 144 nih. Misal ya. Ya. Harganya di 144, tapi candlenya sama-sama merah. Ya. Itu ditahan nggak apa-apa, Pak. 414, Kenapa nggak Pak. apa-apa? Ya, misalkan di harga 414, Iya. candlenya merah, Iya. sama-sama merah misalkan. Iya. Dijual atau ditahan? Kalau Ditahan, saran saya tetap dijual. Kalau sama-sama merah, saya sarankan jual. Tapi kalau masih ada Tapi posisi sayang-sayangnya, kita rugi Pak. Posisi kita dalam keadaan rugi Pak. posisi rugi nggak apa-apa, harus Iya. jual. Tapi kalau Bapak merasa sayang, ya ada sayang-sayangnya tadi, boleh di hold. Asal ya bid yang di sini besar Pak. Ini. Kalau lihat saya Pak, saya justru yang atas yang saya lihat yang 30.000 sama 14.000 itu Pak. Di sini. Yang 430 Pak. 430 kan 30.000 itu Pak.
Justru itu yang saya Oke. lihat, mudah-mudahan naik. Gitu. Ya. Yang Bapak lihat kan cuma naiknya aja. Iya, Turunnya jarang ya dilihat. Ya. Nah, artinya gini, Pak. Kalau di sini ya, di bawah harga ini bidnya tebel, ini istilahnya tebel, Pak. iya. Untuk turun kan susah. Jadi walaupun candlenya sama-sama merah, tapi bidnya di sini masih tebel, itu masih boleh di hold. Selama nggak dicabut ya, selama ini nggak dicabut. Tapi kalau ini dicabut, ya ini jadi longsor. Sama kayak tadi apa? Kios kan? Kelihatan banget. Kenapa sih? Yosan. Tahu dulu dah. Lu ya megang-megang anak lu semua. Udah, gua Tadi Bapak bilang Pak, waktu siang tadi, apanya sudah tercapai, kata Bapak tadi Pak, Raja, awas itu sudah tercapai, kata Bapak. Spike-nya, Nah, spike-nya harus dilihat di Monica, ya? betul. Iya. Oh iya. Sebenarnya saya nggak melihat, nggak di mana spike. Oh, nggak ada dalam grafik Hatul kita ini Pak. Di Monica, Pak. Melihatnya. Kalau di MOS nggak ada. MOS nggak ada ya Pak? Yes. Oke, makasih Pak. Baik. Poli, Yes. mau tanya, kalau bidnya lebih besar dari over, bidnya lebih besar dari over, ada kemungkinan harga itu bisa naik ya, selama bidnya belum dicabut ya. Iya. Totalnya apa di sini? Totalnya. Total. Apalagi 3 kali lipat ya, kayak Ya, apa tadi? TNCA. betul. Selama nggak dicabut, ya pasti Kayak naik. TNCA tadi 3 kali lipat tuh. Bagus tuh. Lalu dicabut. Udah tutup. Pada waktu tadi berjalan 3 kali lipat sih, bidnya udah dicabut nih. Iya, jadi nanti bisa saat naik kayak gini nih, pasti bidnya lebih besar, rata-rata lebih besar. Saya perhatikan Pak Oli, kalau live trading, kalau Yes. overnya udah lebih besar dari bid, itu kecenderungan untuk pergerakan harga naiknya kecil ya, cuman 1 tick, 2 tick. Tapi kalau di bawah longsor bisa besar loh. Ya, Kalau overnya udah besar. betul. Oke, ada lagi? Pak Oli, satu Yes. lagi Pak Oli. Itu kalau kita mau lihat itu apa misalnya sektor energi saham-sahamnya itu apa aja itu lihat di mana ya? Bisa nggak ya? Sektor saham energi. Ya. Tinggal di sini nih Pak, di HP, di sini. APS, gerak putar saham, lalu apa? Energi ya? Ah ya, energi. IDX. Nah gini Pak, IDX energi. Kalau Bapak mau swing, cari yang warna biru. Oh, Kalau mau fast trade, cari yang warna hijau. pasti hijau ya. Oke. Saya catat deh. Hijau itu buat fast trade ya. Kalau biru itu buat swing ya. Swing. Oke. Oh, ini nama-nama saham energinya itu ya, yang di dalam itu India Ya, apa itu? yang di dalam, ya betul. Oh, oke. Cara bacanya gimana itu Pak? Oke, cara bacanya.
Ya, yang kuning itu apa, yang ini apa? Ini nggak lihat. Tutorialnya pasti belum dibaca. Oke, caranya kalau candlenya ini kan ada, ini namanya 4 kuadran, Pak. Ya, ada 4 ya garisnya ini. Iya. Ada memimpin, melemah, melambat, meningkat. Oke. Nah, kalau warnanya biru, ini destinasinya ke meningkat. Artinya apa? Bergeraknya akan pelan-pelan, tapi harganya akan meningkat. Gitu. Jadi cocok buat swing. Gitu. Kalau warnanya hijau, destinasinya adalah ke memimpin. Jadi dia harga akan naik dengan cepat. Tapi setelah itu dia akan melemah. Jadi cocok buat fast trade. Naik kenceng, nanti habis itu turun karena melemah. Kalau warnanya kuning, dia tujuannya adalah ke kiri bawah. Artinya akan melambat. Kalau warnanya merah, dia destinasinya akan melemah. Jadi nanti harganya makin turun. Turun. Yes. Jadi kesimpulannya adalah belilah saham kalau mau swing cari yang warna biru. Kenapa? Karena destinasinya mau meningkat. Gitu. Kalau mau fast trade, carilah saham yang warna gerak putar sahamnya ini warna hijau. Karena destinasinya akan memimpin. Gitu. Oke Pak, makasih Pak Audi. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Pauli, Yes. untuk kios tadi kan harganya dibanting jadi 270 Pak. Ya. Nah, terus kalau kita punya di 272, kira-kira prediksi untuk besok seperti apa Pak? Harus dijual depat, di hold, atau gimana Pak ya? Kios ya. Tadi yang ikut live trading, saya sudah wanti-wanti di awal. Untuk kios yang punya di 270, jadi kios yang punya misalnya 270 Pak ya? Iya, 272 punya. 272, oke. Yang punya kios 272 nggak perlu khawatir. Besok pagi kios ini akan naik, setelah itu turun. Oke. Karakternya biasanya seperti itu, Pak. Ya. Jadi saat besok naik, Bapak profit, mending take profit. Atau Siapa? Bapak pantau time frame 100 tick sama 1 menit ya. Oke. Kalau besok candlenya merah, juallah saat itu. Ini kios. Tadi berapa? Hampir 298 ya. 298 langsung turun 270 Pak. Ya. Setelah Tadi kan itu 10 ribuannya disuruh Pak sudah Audi tata tadi. Nah, waktu turun kan disuruh beli, saya coba beli, dapat Pak ternyata 272. Betul. Itu namanya nangkep pisau jatuh Pak. Cuman Iya, tadi Pak. waktunya kan habis ya. 1 menit tadi Betul, kan Pak. cuman. Iya. Jadi itu kalau masih ada waktu, itu bisa naik lagi. Tapi masih ada potensi naik dulu terus baru turun ya Pak ya? Betul. Itu untuk Siap, kios. Pak. Historinya, Siap, makasih, Pak Ali. ya, historinya seperti yang tanggal berapa ini? Tanggal 13 Juni. Tanggal 14
naik, habis itu ARB. Naik, habis itu ARB ya. Jadi kalau besok sudah profit, take profit. Jangan tunggu ARB baru nanya. Kalau dilihat candle-nya kan dia ada di bawah ya Pak ya, dia sini. Candle, betul Pak. Candle-nya lagi di bawah. Sama Pak, saat di sini nih, Oh iya, betul Pak. kalau dilihat kan juga di bawah. Naik lalu ARB. Hari ini polanya hampir sama. Oke. Siap, makasih Pak Oli. Oke, Bos. Oke, ada lagi yang lain? Boleh nanya pendapat mengenai Digi nggak, Pak? Digi. Tadi ekinasinya saya lihat mengecil, lalu saya take decision untuk ambil tadi. Nah, oke, Digi. Ini tanda-tanda besok mau biru, Pak. Amin, amin. Kalau tadi beli, Tadi saya kalau tadi beli itu tepat, ya. Tadi beli tepat. Mungkin kalau besok misalnya, kalau besok nggak bisa nembus awan Ichimoku, mungkin beberapa hari Pak. Kalau di sini kayaknya ketembus nih karena tipis awannya ini. Diki oke, apalagi paraboliknya mau pindah ke bawah. lihat awan Ichimoku ini di Gimana Pak? Monika ada, Pak? Awan Ichimoku Lihat di Ichimoku Monika di Monika ada. ada. Perintahnya di swing by signal by sell. CHA ya. CHA. CAH. Nah ini Pak. CAH signal by sell ya, CAH. Oke, Pak. Kasih, Pak. Yes. Ada lagi yang lain? Satu lagi, Pak. Kalau Yes, TNC silakan. kategorinya sudah hijau belum, Pak? Nasi. Apa? TNCA. TNCA. Hijau Pak. Hari ini. Ini tanda-tanda mau reversal. TNCA ya. Iya, Pak. Kalau mau pegang 3 hari aja. Hari ketiga jual. Setuju ya? Hari ketiga jual. Kenapa Pak? Kenapa 3 hari atau enggak 4 hari Pak? Enggak 5 hari. Pergerakannya gitu Pak. Hari ketiga biasanya turun. Ini yang saya amatin ya. Hari ketiga biasanya turun. Kalau besok masih kenceng, Kamis pagi, Jumat pagi masih kenceng, tapi habis itu bisa turun. Contoh tuh Pak di tulisan gas warna biru. Terus Contoh ini, Pak. ketiganya merah. Di hari ketiga, saat di sini kan kenceng tuh. Itu yang live trading banyak dapat kok di sini. Ini kenceng. Hari kedua oke. Hari ketiga dia naik, habis itu turun. Besoknya merah. Jadi hari ketiga ya udah lepas aja dulu. Ini berdasarkan histori ya. Jadi hari ketiga ini ARB Pak. Walaupun setelah naik
18% lalu dibawa turun. Yang sekarang Langsung PHK Pak, hari ketiga langsung di PHK. untuk besok masih oke ya. TNCA besok oke. Hari Jumat, nah itu hati-hati. Apalagi Ini volumenya pelajaran udah mengecil, wah ya. bahaya. Pelajaran menghafal sih Pak. Sama kayak kios tadi kan. Itu karena menghafal. Karena mengalami. Ya Bu, Bisa tolong diulang lagi tadi yang gerak putar saham itu perintahnya apa ya Pak ya? gerak putar saham. Gerak putar saham Dari atau teknik APS. atau dari apa ya? Penggunaannya? Cat teknikal. Jadi cat teknikal, gerak putar saham. Lalu pertama nih, jadi supaya tahu sektor-sektornya, ketik aja komposit. Kalau ketik komposit, maka nanti akan muncul sektor-sektornya di sini. Sektor tran. Jadi nanti ketiknya ini. IDX tran, IDX basic, energi, tekno. Bisa Bu? Baru kalau untuk swing pilih yang hijau ya Pak, untuk swing. Biru. Yang menarik. Yang biru, Yang biru, ya. Bos. Yang hijau Yes. untuk yang apa cepat itu ya. Kalau hijau ini untuk fast trade. Ya, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak, itu top gainer itu dilihat bagusnya pagi atau malam, Pak? Sebelum jam 8, Pak. Sebelum jam 7.40. Pak Fidli mendingan malam Pak Fidli. Kalau pagi nggak sempat. Kalau malam iya. bisa analisa. Oh, Kalau oke. saya malam biasa download di Excel. Jadi malam Ya. seperti ini, Bapak foto dulu. Ya, Bapak foto dulu. Ya. Top gainer. Ini difoto karena besok jam 7.40 ini di reset Pak. Jadi kosong. Oh iya. Kalau ada foto atau screenshot, jadi untuk melihat candle bayangannya, ditinggal dilihat ini besok. Oke, terima kasih Pak. Yes. Yang benar kayak Pak Yanuar tadi, malam ini dianalisa, mana yang dianggap bagus, besok jam 8 tinggal ngecek candle bayangan. Minimal udah dicicil untuk Yes. step-stepnya Pak. Betul. Terima kasih Pak. Oli, mau tanya kalau di MOS broker summary-nya untuk tiap saham bisa dilihat di mana ya? Broker summary. Broker summary itu di sini ada kok. Quote ini broker transaksi. Oh, iya. Quote di quote 0308. Oh iya, itu TNCA ya. Per saham ya. Yes, Apa bersaham. yang- Berarti stepnya ini udah saya ketemu sih. Jadi dari top gainer kita bisa ke broker summary ya. Kalau udah nemu Yes. itu. Kita lihat-lihat Betul, Pak. bisa. Ya. Farm. UMG tadi masuk ternyata. YP yang banyak frekuensinya Pak.
volumenya YP ya. Ya, YP yang banyak. Beli di harga 163 ya average. Average-nya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Buat analisa sebentar. Yes. Dikombinasi, Bos. Pauli mau nanya, Pauli. Ya, Bos. Di bot Telegram bisa nggak kita cari saham-saham yang sedang volatil, Pauli? Volatil ini, tanda volatil apa, Bos ya? Bentar. Kalau nyari volatil saya belum cepat gitu ya. Apa volume ya? Dari volume naik harganya naik turunnya cepat gitu. Harga naik turunnya cepat. Ya, di screening pakai apa ya? Maksudnya kalau ada namanya mungkin bisa, Bos. Kalau yang volatil saya belum dapat ya. Yang rame lah gitu ya, yang rame. Rame, Ya, rame. frekuensinya besar berarti ya. Frekuensi. Iya. Frekuensi. Kalau di top gainers itu kan frekuensinya besar tuh yang volatil. Frekuensi besar. Oh, yang volatil ya di spekulan arah. Oh, spekulan arah ya. Bukan di screening, tapi alarmnya muncul. Itu volatil banget, Bos. Di mana tuh, Pauli? Bentar nih ya, saya bukakan. Ya, ini Pak, di haki arah spekulan. Nah, ini sahamnya volatil yang ada di sini. Oh, pergerakannya cepat naik turunnya ya. Betul. Itu berarti saat pasar buka setiap saat itu bisa ya, Pak Oli? Betul, muncul sendiri nanti di sini. Oh, muncul sendiri. Nggak request kita enggak ya? Ya. Ini muncul setiap saat bisa ya, kalau ada yang saham volatil gitu ya, Pauli artinya. Betul. Jadi saat ada saham yang volatil ya, dia muncul di sini, Pak. Pertama muncul di sini, itu kenaikannya yang sudah di atas 10%. Berarti sudah tinggi ya. Yes. Sebenarnya sih bisa kita cek di top gainers. Pilih yang frekuensinya besar. Cuman kan agak ribet gitu cek satu-satu. Untuk pas trade kan itu yang diperlukan kan saham-saham yang volatil. Betul. Yang pergerakannya cepat naik, cepat turun. Cenderung naik sih kita pilih kan. Ya. Tapi saat mau turun juga harus lepas. Iya. Nah, itu terutama saya paling tidak suka kalau begitu masuk sahamnya diam gitu. Paling tidak suka. Membosankan ya. Lama nunggunya kan.
Tahu-tahu sudah lama nunggu akhirnya longsor. Kayaknya jantung Pak Ketut ini double nih, saya akuin loh. Jantungnya Pak Ketut double nih. Saya aja belum berani, Pak. Iya, memang saya orangnya nggak sabaran gitu kan. Kalau misalnya sudah diam kayak gitu, saya langsung cut loss. Oke, ada lagi yang lain? Halo, boleh? Ya, ya bos. Untuk TNCA tadi, Pak. Untuk apa? TNCA. TNCA, oke. Nah, ini kan kebetulan posisinya saya nggak bisa mantau tiap saat nih kan. Kalau saya pakai strategi begini boleh nggak Pak? Jadi katakanlah karena saya lihat spek di 15 menitnya itu ada di 650. Ini pasang atau sell aja di 650 untuk mengimbangi dari yang saran Pak Oli di hari ketiga lepas. Oke. Kalau sell TNCA jangan di berapa? 650 Pak ya? Jangan Pak, 650 ini ngelewati trendline. Ya. Kalau misal ya, misal besok arah itu ke angka berapa ya? 412. 412, berarti arahnya 25%. 25% ke 515. Besok kalau arah 515 itu di MA. Di 515. Oke, di bawah garis Bollinger atas. Oke. Kalau mau di sini nih, di support di resisten Ichimoku. Besok kalau arah di situ. Bapak maunya berapa persen dulu? Saya mau tahan 3 hari seperti saran Pak Oli tadi. Oke. Jadi Jumat Pak ya. Jadi besok masih oke naik. Tapi Jumat pagi itu harus lepas Pak. Oke. Sebelum turun. Nggak bisa saya pakai spike 15 menit ya? 15 menit itu 15 menit belum tentu besok tercapai, hari Jumat belum tentu tercapai Pak. Tercapai ya. Karena kan butuh berapa ya? 1 hari sampai 3 minggu kan? Iya. Yang penting Jumat ya, Jumat harus jual. Kalau mau aman di bawah trendline aja. Jadi di 5. Kalau pas penutupan Pak Oli, pas penutupan besok Kamis bisa. Dijual besok. Iya, pas penutupan. Besok masih oke. Yang dikhawatirkan tuh Jumatnya bos, hari ketiganya. Itu yang waspada. Jadi hari ketiga, pagi itu kan naik. Nah, yang saya khawatirkan saat naik, nggak di take profit. Lalu ARB. Tuh. Jadi kalau Jumat pagi bisa jual, ya oke. Jadi kalau mau auto sell deh. Kalau mau auto sell, jadi 550 lah. Di bawah trendline. Supaya lebih aman. Oke Pak, 550 Pak ya. Oke, makasih Pak Ali. Jadi kalau 550 itu besok berarti akan arah. Nanti hari apa itu namanya? Jumat. Dia harus naik lagi
5,50. 10%. 6%, 5% lah, 5%. Jadi wajar Mas Yan. Kalau besok arah, ya TNCA kalau besok arah, hari Jumat Bapak auto sell di 5,50, relatif aman. Baik, makasih Pak Oli. Baik, Bos. Ada lagi yang lain? Ayo silakan, bagian mana yang belum bisa? Yang belum bisa cuan konsisten. Cuan. Berarti baca indikatornya belum bisa. Belum konsisten. Udah bisa Pak, udah bisa. Tapi emosi. Emosi kan tinggal diri sendiri Pak. Nah, berarti tinggal itu Bos yang diasah. Iya, tinggal itu emosi. Kadang-kadang merah, masih mikir mungkin naik lagi. Ternyata lebih dalam. Mungkin ya. Pak Januar, untuk menjaga emosi, jangan makan daging. Kayaknya mesti sate kambing supaya kuat. Wah, itu tambah emosinya tinggi itu. Ya Pak Oli, kadang-kadang itu cuma emosi aja, timing. Udah tahu-tahu indikator mengatakan merah dilepas, berapapun lossnya, masih ditahan karena supportnya, resistennya besar, supportnya masih jauh, nggak balik-balik. Itu aja sih Pak. Betul. Selalu berharap Terus, naik kan, nanti juga naik gitu ya. Iya, kayak tadi kan Pak Oli bilang yang beli sore jual pagi apa tadi ya? Yang kios. Kan Pak Oli pasang harga 292. Kan di situ sudah bilang jangan langsung dibeli. Mau suka dapat barang di 292. Kan dianalisa dulu ya Pak ya. Terus dilihat pergerakannya kan. Itu kan artinya ya emosi kita juga harus dijaga kan. Ya, masih mending kalau turun kita beli di bawah harga di bawah, berarti kan cuan makin lebar. Kalau kadang-kadang beli di 292 kita mikir kalau dia naik gimana ya. Saya juga nggak mikir kalau dia mau turun. Kalau dia naik cuan lebih tipis gitu. Jadi ya kembali lagi kan Poli bilang jangan langsung beli, analisa dulu. Kira-kira itu sih Pak, cuma emosi aja sih kalau saya. Kalau saya susahnya gini Pak Oli. Begitu ada perintah masuk kan sudah candle 1 menit sama 100 tick hijau. Begitu masuk, baru masuk terus candlenya merah lagi, harus keluar lagi gitu. Nah sama kayak tadi Meta ya. Itu ya itu bolak-balik itu dipermainkan keluar masuk gitu. Tahu-taunya tuh udah banyak cut loss-nya. Gitu. Artinya kita nggak tahu siapa yang mainkan emosi kita. Iya. Broker mana dari orang mana kita nggak tahu. Iya tahu. Padahal udah hijau dua-duanya kan, begitu masuk udah merah lagi gitu, keluar lagi. Aduh, akhirnya saya tinggalkan aja saham itu. Banyakan lotnya Pak. Jadi ya betul Pak Ketut. Kalau saya pindah ke yang lain, nggak akan patokan di situ. Gini Pak, kalau ada saham ya, kan ada kayak gini nih. Meta. Kalau saham tidak bisa
naik dari harga tertinggi sebelumnya, dia akan membentuk harga lebih rendah lagi. Di saat seperti itu jangan masuk ke saham-saham itu. Gimana Pak? Gimana Pak? Bisa diulangi Pak? Kalau kita fast trade, ya, lalu harganya nggak bisa nembus harga tertinggi sebelumnya, jangan masuk lagi Pak. Jangan paksa masuk. Karena dia akan selalu membentuk harga lebih rendah. Maksudnya gimana? Harga tertinggi sebelumnya. Oke, contoh Meta ya. Iya. Nah, hari ini. So, 1 hari. Nah, ini kan pergerakan hari ini Meta. Mulai jam 9. Iya. Tanggal 6, oke. Bentar, saya perbesar. Oh, nggak kelihatan. Ini kan ada resisten, Pak. Iya. Ini kan pergerakan ini. Ini kan ada resisten. Bulat-bulat ini loh. Iya. Iya, Pak. Ya kan? Kalau naik, habis itu kan merah, turun kan. Berikutnya naik lagi. Saat naik lagi nembus resisten ini, nah itu oke Mas Yan. Naik, ada membentuk resisten baru kan. Berarti harganya lebih tinggi lagi. Habis itu turun. Hijau lagi beli. Naik. Nanti kan nembus resisten sebelumnya. Ini ada item-item nih loh. Iya, betul. Itu terus. Lalu nanti kan tertinggi kan di sini nih. Dia kan turun. Habis itu kan hijau lagi. Ya. Kalau hijau lagi ini naik tapi nggak bisa nembus tertinggi sebelumnya, itu tanda-tanda akan membentuk harga lebih rendah lagi. Oh, oke. Harus tembus resisten sebelumnya baru kita beli lagi, Pak ya. Ya. Oke. Kadang-kadang jaraknya tidak lama itu Pak, antara naik turunnya itu yang nggak susah. Ya, makanya dilihat yang sebelumnya, nembus nggak tertinggi sebelumnya. Kalau nggak bisa nembus, dia kan turun lagi. Iya. Nanti naik lagi pun nggak bisa nembus sebelumnya, ya berarti membentuk harga lebih rendah lagi. Ya, selalu akan tambah rendah lagi dia kalau tidak bisa nembus resisten Pak ya. Yes. Oke. Oke, makasih Pak Oli. Pak Oli, artinya tembus itu apa melebihi atau sama dengan yang sebelumnya resistennya? Melebihi. Melebihi ya. Ada lagi yang lain? Pak, setelah kita lihat rankingnya dari top gainer tadi, Pak, yang harus diperhatikan besok pagi apa aja, Pak? Kalau dari top gainer. Ya, yang harus kita perhatiin besok pagi prinsipnya apa, Pak? Pertama, cari yang candlenya hijau pertama, Pak. Hijau pertama, ya. Contoh kan sekarang Defam, Pak ya. Ya. Defam hari ini kan hijau pertama daily-nya. Ya. Ya, betul ya? Iya. Jadi ini diperhatikan. Oke, masukkan ke prioritas. Iya. Lalu langkah kedua jam 8 besok lihat candle bayangan. Tinggal dilihat besok candle bayangannya high-nya berapa persen. Kalau di atas 10%, jam 9 siap-siap beli dengan memantau time frame 1 menit dan 100 tick. Iya. Oke, makasih Pak. Yes.
Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Sudah paham semua? Besok praktek. Paham karena bingung. Besok Sekarang iya praktek iya, ya. besok bingung lagi. Iya. Bingung besok sharing lagi Pak. Sampai bisa pokoknya. Akhirnya ngebuntutin Pak Holi saja. Beli masuk, jangan keluar. Ada lagi yang lain? Pak cukup? Oli, Oke. satu aja Pak Oli. Itu Silakan Bos. SDMU kan tadi tutupnya 82 tuh. Yes. Berarti besok kalau candle bayangannya itu dilihat misalnya naik berapa persen itu dihitung dari 82 ya berarti ya? Dari 82 betul. Oh ya, oke. Oke, makasih Pak. Cukup Pak. Baik Bos. Nah besok jam 8 candle bayangannya sepertinya SDMU biru. Oh oke Pak. Besok dikombinasi Pak ya. Misal nih, target pattern ini adalah ke 96. Ya. Terus candle bayangannya berapa persen? Jadi di atas 96 misal. Ya. Candle bayangannya 5% gitu misal. 82 ke 5%. 87. Kalau 96 ini 16%. Kalau 96 16%. 16%. Misal candle bayangannya cuma 5%. Ya. Untuk awal supaya aman di 5% take profit dulu. Oh, oke. Sambil wait and see. Ya. Kalau nanti candlenya masih biru memungkinkan untuk target ini pattern. Oh, oke. Kecuali dia tulisnya fail ya. Yes, betul. Kalau fail berarti gagal ke sini. Ya. Oh, oke Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Pak Oli. Ya Bos. Kalau SDMU besok kita cek jam 8 candlenya hijau gitu ya. Ya. Dalam perjalanannya trading sampai sore besok penutupan, bisa nggak dia berubah jadi merah, Pak? Bisa. Misalkan jam 8 hijau gitu kan. Atau jam 9 deh. Jam 9 hijau. Jam 3 jadi merah bisa, Pak. Setiap saat juga bisa jam 12, jam 11 gitu misalnya, bisa juga gitu ya, Pak ya? Bisa. Ya. Oke. Jadi besok jadi kan besok akan kelihatan angkanya. Misal ya, di 84 dia hijau gitu misalkan. Ya. Selama harganya di atas 84 berarti akan tetap hijau. Tapi saat harganya di 83 merah lagi. Berarti bisa berubah juga candle daily itu setiap saat ya Pak ya, hijau ke merah ya? Betul. Bisa berubah, Pak. Oh, berarti kita harus sering cek-cek gitu ya? Iya. Kan pasarnya lagi jalan. Iya.
Ya kadang-kadang ARB pun juga itu candlenya tetap hijau dia. Betul. Karena kan itu biasanya sudah hijau kedua. Oh ya, sudah tinggi berarti gitu ya. Ya. Oke. Kalau saya nunggu pawangnya dari liburan, Pak Kadapi. Untuk SDMU. Oh iya, dia yang punya nih ya SDM. Iya, dia yang Mau hafal dijad- karakter SDMU. Mau dijadikan SMP katanya. Ini masih jadi playgroup. Oke, ada lagi yang lain? Saya cukup Pak Oli, terima kasih. Ya cukup Pak Oli, saya juga cukup. Cukup Pak, sudah Oke, malam Bos. Pak. Cukup. Yes, sudah cukup semua. Simpan Oke, tenaga terima untuk kasih. besok. Semoga bermanfaat. Besok kita praktekkan sambil trading bareng. Semoga besok cuan bareng-bareng lagi. Oke, Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam semua. Malam semuanya.